Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema berkualitas. Berkualitas adalah nilai di atas rata-rata. Berkualitas adalah punya standar di atas rata-rata. Bapak Ibu Saudara, kalau membeli barang-barang elektronik misalnya, kita akan memilih barang yang berkualitas. Tentunya barang berkualitas itu memiliki merek yang cukup dikenal. Misalnya dengan merek Panasonic ataupun dengan merek Mitsubishi ataupun dengan merek nasional, Sony dan lain sebagainya. Itu baru merek Bapak Ibu Saudara. Merek itu menjadi standar produk yang berkualitas. Dengan adanya merek-merek tersebut, maka baru mengetahui ada mutu kualitas yang akan diberikan kepada konsumen. Tentunya mutu ini paling tidak bisa dipakai dengan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Berkualitas tentunya barang ini tentunya tidak ada cacat, bodinya mulus. Nah, ini yang namanya berkualitas. Kalau sudah ada cacat berarti barang ini bukan barang berkualitas Bapak Ibu Saudara. Dan setelah kita mengetahui beberapa kriteria baik dari merek, mutu dan barang tersebut, kita baru bisa membayar atau membeli dengan harga yang cukup mahal. Jadi kalau kita membeli barang berkualitas, tentunya kita harus berani membeli dengan harga yang mahal. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, tentunya kita punya standar Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya masuk gereja, baca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Bukan itu salah Bapak Ibu Saudara. Tapi yang berkualitas adalah tentunya kita harus memiliki standar yang kita harus mengetahui. Adalah salah satunya kita menjadi anak Tuhan, bukan anak dunia Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi anak Tuhan, tentunya kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan dunia yang kita mau Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas? Tentunya kita punya kualitas, punya mutu. Mutunya adalah apa? Nah, kita harus mengerti standarnya apa. Standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara. Allah Bapa sungguh baik. Kita diberikan satu standar yang sudah kita tahu dan pasti adalah Tuhan Yesus. Nah, standar Tuhan Yesus apa? Tentunya kita harus mengerti karakternya yang dimiliki apa dan teladannya apa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau menjadi anak-anak Tuhan tentunya harus mengikuti teladannya yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus menjadi manusia di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Itu namanya berkualitas. Jangan ingin menjadi yang berkualitas tapi hidupnya masih dengan kesenangan dunia, masih hidup dengan keinginan dunia, masih hidupnya dengan ikatan dosa, masih hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dengan hobi-hobi yang ada. Bagaimana kita ingin menjadi berkualitas kalau hari ini, detik ini, kita masih terikat dengan dunia? Bagaimana hati kita tetap masih ada di dunia? Mau memindahkan hati kita di surga untuk menyenangkan hati Allah Bapa di surga Bapak Ibu Saudara. Nah, kurang lebih kalau kita mau menjadi anak-anak
Tuhan yang berkualitas, tentunya kita harus mengikuti karakter yang ada, teladan Tuhan Yesus. Dan tentunya kita tidak boleh menjadi manusia yang masih bercacat celah, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita harus bisa meninggalkan ikatan dosa apapun. Sekalipun ada kesempatan kita masih berbuat dosa, masih bisa berbuat dosa, kita tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Inilah kalau kita hidup yang berkualitas, tentunya tidak bercacat celah. Tadi saya katakan, kalau kita membeli barang, kalau sudah bercacat celah, itu bukan berkualitas, sudah barang diskon, barang sudah afkir. Nah, kalau kita sudah menjadi barang afkir, manusia afkir, tentunya kita sudah tidak bakal kita masuk di langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah di afkir adalah kita pastinya masuk di dalam api kekal, di dalam neraka, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengerti bagaimana kita mau menjadi berkualitas, tentunya tidak ada lain hidup kita, agenda kita hanya satu: bagaimana hidup yang berkenan, taat dan setia, menyukakan hati Allah Bapa, dan hidupnya kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus melakukan semua ini kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang berkualitas. Kiranya kebenaran firman pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.